Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih Masjid Al-Makamah yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya, hingga masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih Masjid Al-Makamah yang dimuliakan Allah. Wa hasanah, pada malam hari ini kita mengambil tema yaitu ketakwaan personal. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa kepada Allah. Nah, takwa di sini ada takwa yang berkaitan dengan personal dan ketakwaan sosial. Nah, khususnya malam hari ini kita mengambil tema yaitu ketakwaan personal. Nah, ketakwaan personal diantaranya yaitu kita pertama melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita melaksanakan salat wajib maupun sunnah, dan yang ketiga kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan yang keempat yaitu kita melaksanakan umroh dan haji bila mampu. Khususnya malam ini kita mengambil tema yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Sesungguhnya Al-Quran kami yang menurunkan, kami yang menjaga, dan kami yang merawatnya. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya kami beri kemudahan bagi yang membaca Al-Quran maupun menghafalkan sebagai peringatan. Jadi kita menghafalkan Al-Quran itu Allah beri kemudahan, yaitu di surat Al-Qamar di antara ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 ini semua diulang-ulang sampai 4 kali. Karena kita diberi kemudahan, makanya kita dapat mudah menghafalkan Al-Quran itu dari jaminan dari surat Al-Qamar ayat yang sebutkan tadi. Nah, kemudian apa saja sih interaksi dengan Al-Quran itu? Di antara kita yaitu membaca Al-Quran. Kemudian kita membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Kita membaca Al-Quran dengan tafsirnya. Kemudian kita membaca Al-Quran dengan asbabul nuzulnya. Nah, termasuk malam hari ini juga ini kita bagian daripada interaksi dengan Al-Quran, yaitu untuk maudhu hasanah malam hari ini bagian daripada interaksi dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, Man qara'an harfan min kitabillahi balau fi hasanah wal hasanah bi amsalihha la aqulu alif lam mim harfun wa mim harfun wa mim harfun. Rasulullah bersabda, bacalah kitabullah Al-Quran, alif lam mim. Ini bukan ini merupakan 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1. Dan masing-masing huruf ini Allah gandakan 10 kali. Jadi kalau kita misal baca alif, nah ini Allah digandakan 10 kali. Dari mana kita tahu 10 kali? Yaitu Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asraliha
wa man jaa bisyati wala yujza illa mislahu. Jadi setiap kebaikan Allah gandakan 10 kali. Di antaranya kita membaca kitabullah ini Allah gandakan 10 kali. Makanya Allah berfirman di surat yang lain, yaitu di surat Fatir ayat 29. Innal ladina yatuna kitaba wa aqimis sholata inna sholata kanat amuna kitaba mawqut. Jadi artinya kalau kita membaca Al-Quran itu merupakan perdagangan yang tidak akan rugi. Karena sesungguhnya orang yang baca kitabullah Al-Quran, kemudian orang yang melaksanakan sholat, kemudian yang menginfakkan hartanya sebagian yang dikenakan kepadanya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, ini perdagangan yang tidak akan rugi. Oleh karena itu kita pada malam hari ini kita sholat tarawih, sholat wajib ini merupakan perdagangan yang tidak akan rugi seperti yang disebutkan di surat Al-Fatir ayat 29. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini itu bagian ibadah malam. Karena Rasulullah bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, pada malam hari ini itu termasuk bagian ibadah qiyam atau malam. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh karena belum tentu besok itu masih ada umur. Jangan punya angan-angan kita besok itu masih ada umur, karena yang kematian itu sangat-sangat dekat dengan kita. Karena Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza ja'alu la yastaqiru wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai batas waktu ajal, apabila ajalnya tiba tidak dapat minta penundaan maupun percepatan pasti. Oleh karena itu kita ada kesempatan pada malam ini ibadah qiyam harus kita laksanakan. Nah, ibadah qiyam diantaranya ya kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita sholat, dan kita zikir-zikir yang lain itu bagian dari ibadah qiyam. Mudah-mudahan muhtawasanah yang berkenaan dengan ketakwaan personal ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.